Baik, insya Allah di pagi ini kita akan bicara tentang apa sih yang terlupakan ketika Ramadan ya. Nah, kita awali dulu pembahasan kita dengan sifat lupa. Manusia itu bertabiat pelupa, ya. Manusia itu tabiatnya emang pelupa. Ini sebagaimana ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang ayah kita, bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam. Allah berfirman, "Walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azmah." Ya sungguh kami telah perintahkan kepada Adam alaihissalam dahulu yaitu supaya tidak mendekati ya syajaratul khuldi, pohon pohon khuldi. Ya, pohon khuldi itu artinya keabadian. Ya fanasiya, namun beliau lupa. Ya walam najid lahu azmah. Dan kami tidak mendapati padanya tekad yang kuat. Maksudnya untuk menjauhi pohon khuldi tersebut. Ya, apalagi ketika digoda oleh iblis, syaitan saat itu. Ya, jadi beliau pun lupa. Karena sifat lupa itu sifat atau tabiat manusia. Makanya Nabi SAW pun bersabda, ya, fajahada fajahadat duriyatuhu wa nasiyat duriyatuhu wa khoto'a fa khoto'at duriyatuhu. Nabi Adam mengingkari, maka anak cucu pun juga mengingkari. Ya, kemudian Nabi Adam lupa, maka anak cucu pun juga lupa. Dan Nabi Adam berbuat keliru, maka anak cucu Adam pun juga berbuat keliru. Makanya kata Nabi, kullu bani Adam khata. Seluruh anak keturunan Adam itu berbuat kekeliruan, berbuat kesalahan. Kata khata itu dengan toknya di tasydid itu menunjukkan perbuatan keliru yang tidak cuma sekali dua kali, tapi berulang-ulang kali, bolak-balik, selalu berulang-ulang melakukan kekeliruan atau kesalahan. Ya, makanya dikatakan apa namanya? Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik dari anak Adam yang berbuat kesalahan, yang bolak-balik melakukan kesalahan, itu dia selalu kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi emang ini merupakan apa? Tabiat siapa? Tabiat manusia. Manusia itu tabiatnya memang suka lupa atau sering lupa. Nah, baik. Kita lanjutkan. Juga bahkan kata para ulama ahli bahasa, ya ahlul lughah, kan manusia itu disebut dengan insan, ya insan. Jamaknya nas, manusia-manusia. Bentuk tunggalnya insanun. Itu karena suka lupa, nisyan. Ya, karena kata lupa dalam bahasa Arab itu tadi ya, fanasia. Jadi bentuk infinitifnya adalah nisyan. Ya. Jadi ulama ahli bahasa mengatakan sumiyal insanu insanan li'annahu yansa. Ai annahu ma'khudun minan nisyan. Manusia itu dinamakan insan karena manusia itu sering lupa, yansa. Yaitu diambil dari kata nisyan. Demikian pula kata Al-Azhari, salah seorang ulama ahli bahasa, menukilkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan innama sumiyal insanu insanan li'annahu ahida ilaihi fanasiya. Manusia itu dinamakan disebut insan karena saat dia berjanji dia lupa dengan janjinya. Demikian pula ya kata Abu Mansur, ya, salah seorang ulama ahli bahasa juga. Idza kana al-insanu fil asli ya insiyanun, ya apabila insan itu secara asal bahasa ya berasal dari kata insiyan, ya kelupaan, ya fahuwa if'ilanun minan nisyani, yaitu sesuai dengan timbangan wazan. Kalau dalam bahasa Arab itu ya ada wazannya dari kata apa? Apa namanya? If'ilanun, ya ini ada saya ada salah ketik ya. Dari wazan if'ilanun minan nisyan, yaitu dari kata nisyan, lupa. Ya, dan wa qaulu Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma hujjah qawiyah lahu. Dan pendapat Ibnu Abbas ini adalah hujah yang kuat berkenaan dengan hal ini. Jadi makanya manusia disebut insan karena memang sifatnya suka lupa. Kemudian
ternyata Allah memberikan manusia itu sifat lupa, itu tidak semua lupa itu jelek. Ada nikmat, nikmat lupa namanya. Ya, Allah jadikan manusia itu bisa melupakan, itu bagian dari nikmat, ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, min aj min ajabin ni'ami, di antara nikmat yang paling menakjubkan adalah nikmatun nisyan, yaitu nikmat rasa lupa atau nikmat ketika lupa. Fa innahu laula ya anisyan ya lama lama salah syai'an. Ya, karena apabila lupa itu nggak ada, tidak ada yang namanya lupa, maka tidak ada sesuatu yang bisa dilupakan. Ya, nggak ada yang bisa dihilangkan dari memori. Ya, wala in qadat lahu hasrah. Dan yang namanya duka cita nggak akan ada habis-habisnya. Wala ta'azza bi musibatin. Dan juga musibah itu tidak akan bisa ada apa pelipurnya. Tidak bisa dilipur karena keinget terus. Wala mata lahul huzn. Ya, dan rasa sedih itu juga tidak akan pernah mati, akan selalu ada. Wala batala lahu hiqd. Dan rasa dengki itu nggak akan pernah hilang. Wala istamta'a bi syai'in min mata'id dunya ma'a tadzakuril afat. Ya, dan manusia nggak akan bisa menikmati sesuatu dari keindahan dunia apabila dia selalu mengingat-ingat bencananya, musibahnya, kesulitannya. Ya, wala raja ghaflatan min aduwihi wala fatratan min hasidihi. Ya, maka nggak akan ada apa harapan yang bisa dipalingkan, dan juga ya maksudnya nggak ada harapan ya bahwasanya musuh itu bisa bisa berpaling dari kita, ya, dan juga nggak nggak akan ada kesempatan untuk istirahat dia dari orang-orang yang dengki. Artinya semua selalu ingat. Ketika kita melakukan kesalahan, siapa di antara kita yang nggak melakukan kesalahan? Apabila manusia tidak bisa lupa, maka akan selalu diingat-ingat. Ya, sehingga apabila selalu diingat-ingat, maka manusia akan menjadi orang yang selalu ya eh, apa namanya akan sulit ya untuk bisa berbuat baik. Kenapa? Karena setiap keburukan selalu diingat-ingat. Ya, dan juga manusia akan terus mengalami trauma ya. Kenapa? Karena semua bentuk keburukan yang dia alami selalu dia ingat. Alhamdulillah Allah ciptakan ada yang namanya lupa. Sehingga kita bisa melupakan keburukan-keburukan. Kita bisa melupakan kejelekan-kejelekan. Kita bisa melupakan trauma-trauma dan yang semisalnya. Makalah, maka jadinya nikmat itu juga bagian, ya lupa itu bagian dari nikmat. Ya. Nah, tapi di samping itu juga bisa menjadi bencana. Lupa itu bencana, musibah, bisa membawa kepada bahaya. Kenapa? Karena dengan lupa hak akan ditelantarkan. Ayah menelantarkan anaknya, suami menelantarkan istrinya. Kadang-kadang alasannya karena lupa. Ya, orang tua menelantarkan anaknya, anak menelantarkan orang tua, ya, atau kewajiban yang diabaikan, tidak menunaikan kewajiban dengan alasan lupa, atau janji dilalaikan, alasannya lupa, atau kepercayaan itu hilang lantaran karena melupakan, sehingga akhirnya terputus hubungan dan akhirnya merebaknya pertikaian dan percekcokan, perkelahian, pertengkaran. Karena apa? Lupa. Punya hutang lupa, bayar hutang lupa. Jadi semua hal-hal yang sifatnya kewajiban akhirnya dilupakan. Ya, lupa di sini itu dengan faktor kesengajaan. Makanya ada macam-macam lupa, yaitu lupa yang tidak disengaja, sifat manusiawi. Maka siapa yang nggak bisa lupa? Maka ini ma'fu, ma'dzur, yang dimaafkan dan ditoleransi karena tidak dengan kesengajaan. Tapi ada lupa yang disengaja. Emang ada lupa yang disengaja? Ada, yaitu lalai. Ya, sengaja lalai atau menelantarkan. Alasannya lupa. Lupa yang terjadi karena meremehkan, mengabaikan, dan mengentengkan. Itu awalnya. Nah, dan ini tentunya yang tercelah. Apa penyebab lupa? Lupa terjadi pertama karena al-jahl, kebodohan dan enggan belajar. Karena orang-orang bodoh itu yang nggak mau belajar, maka dirinya akan dipenuhi dengan yang namanya kelalaian, ghaflah. Dan kelalaian ini akan menghantarkan dia kepada
Sifat suka melupakan, akhirnya dia melalaikan segala sesuatu. Kemudian yang kedua adalah sikap suka meremehkan dan mengentengkan. Ya, suka meremehkan dan mengentengkan. Akhirnya orang-orang yang suka meremehkan sesuatu, dia akan mudah melupakannya. Kenapa? Karena itu dianggap nggak penting gitu loh. Maka dia lupakan. Karena dia entengkan, dia remehkan, dia rendahkan. Kemudian juga penyebab lupa itu karena banyak berbuat maksiat. Ya, banyak berbuat maksiat. Ya. Nah, jadi maksiat itu adalah di antara penyebab, ya, apa namanya, terjadinya apa? Penyebab terjadinya lupa ya. Nah, sebagaimana ya ucapan Imam Syafi'i apa rahimahullahu taala, di mana beliau berkata ya, apa namanya? eh, jadi beliau ngomong kepada Imam Waki ya, gurunya. Imam Syafi'i berkata, "Syakautu ila Waki su'a hifdi." Ya, aku mengeluhkan kepada Waki guruku tentang buruknya hafalanku, ya. Karena ya dikatakan apa namanya? Afatul ilmi nisyan. Ya, penyakit ilmu itu lupa, juga termasuk buruknya hafalan. Ya, maka fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau rahimahullah memberikan bimbingan kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya, wa akhbarani bi annal ilma nurun. Dan beliau menyampaikan kepadaku ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil asi. Ya, li asi. Dan cahaya Allah itu tidaklah diberikan kepada para pelaku kemaksiatan. Ya, nah. Jadi eh, maksiat itulah penyebab orang seringkali lupa, ya. Lalu kemudian di antara penyebab lupa itu adalah sering sibuk dengan perkara-perkara nggak berguna dan bermanfaat dan nggak ada manfaatnya. Misalnya suami yang suka main game, ya itu akan sering melupakan yang lainnya, menjadi terlupakan, apalagi kewajiban-kewajibannya. Hak-hak orang lain akan dia telantarkan lantaran karena dia sibuk dengan perkara yang nggak berguna dan nggak bermanfaat. Ya, karena manusia itu apabila dia tidak disibukkan dengan perkara yang berguna, maka dia akan sibuk dengan sia-sia atau bahkan haram. Kemudian juga yang menyebabkan lupa adalah ketika seseorang tidak tenang. Karena stres misalnya, cemas, overthinking, anxiety, yaitu menyebabkan orang seringkali lupa. Kemudian juga faktor kebiasaan nih. Misalnya karena pola makan dan pola tidur yang tidak baik. Jadi kurang istirahat, kurang nutrisi, jadi kurang konsen. Ya ini faktor apa namanya? Faktor fisiologis ya. Kemudian faktor usia. Ya misalnya orang yang sudah tua, ya itu diantaranya mengalami demensia atau pikun. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan bahwasanya habatus sauda, habatus sauda ya, eh, shifaun li li kulli syai. Itu habatus sauda itu adalah obat segala bentuk penyakit. Apa obat segala sesuatunya. Nah, tapi kata Nabi kecuali dua hal. Illal maut, ya, kecuali kematian dan kepikunan. Ya, kepikunan. Nah, kemudian faktor kesehatan, ya, misalnya orang sakit, sakit degeneratif apa gitu kan, misalnya, atau misalnya dia apa kebentur kepalanya, akhirnya mengalami short memory term dan yang semisalnya, atau dia kehilangan ingatan. Ya, ini diantara penyebab-penyebab lupa. Ya. Nah, yang faktor usia dan faktor kesehatan itu di luar dari kemampuan kita. Artinya ini bagian dari sesuatu hal yang nggak bisa dihindarkan. Ya, adapun yang selebihnya itu adalah suatu hal yang tentunya kita bisa mengupayakan untuk meminimalisir terjadinya lupa. Jadi, baik itu faktor kebiasaan, kemudian juga kita berusaha untuk eh,
menghilangkan hal-hal yang membuat kita menjadi tidak tenang, karena ketidaktenangan itu biasanya diawali dari kemaksiatan. Nah, kemudian apa obatnya lupa? Obatnya lupa diantaranya adalah belajar, menuntut ilmu. Tapi belajarnya yang benar. Belajar benar itu belajar yang taksil, sistematis. Sistematis itu artinya belajar dari perkara yang paling prioritas dulu, yang paling urgent dulu, yang paling penting dulu, aham, kemudian fal muhim, kemudian ke yang penting-penting yang lainnya. Jadi belajar sistematis itu belajar dari yang paling penting dulu dan belajar dari yang ringan-ringan dulu. Itu karakter Rabbani. Makanya Imam Bukhari rahimahullah ketika mendeskripsikan tentang Rabbani, siapa Rabbani itu? Huwa man apa namanya? Yurabyun nasa bi sigoril ilmi qabla kibarih. Yaitu orang yang mendidik dengan ilmu yang ringan dulu, yang enteng dulu, yang kecil dulu sebelum ilmu-ilmu yang besar, yang berat. Kemudian tafsil terperinci. Artinya belajar bukan cuman ibaratnya kayak orang makan itu icip-icip aja, tidak. Tapi dia benar-benar ya detail, terperinci. Ketika belajar, dia sampai ke arah pengen tahu dalilnya, bukan cuma sekedar pendapat pendapat ulama, tapi apa yang melatar belakangi ulama itu berpendapat demikian. Artinya apa dalilnya? Ya, kemudian bertahap ya, tadarruj, belajar nggak bisa langsung ya apa namanya, langsung semua dipelajari dalam satu waktu. Itu suatu hal yang tidak mungkin bisa dilakukan. Ya, nah itu sebagaimana dikatakan ya di dalam sebuah quote ya, apa namanya? Itu dikatakan ya maksudnya orang-orang yang tidak apa yang namanya yang tidak belajar secara bertahap itu apa namanya? Man ramal ilma jumlatan ya dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang berusaha mengambil ilmu langsung sepaket gitu ya, maksudnya langsung bukan sepaket sih, langsung apa namanya? eh, langsung semuanya gitu, maka dhahaba anhu jumlatan, maka juga akan hilang semua ilmu tersebut. Ya, jadi siapa yang ingin belajar langsung semuanya dikuasai itu nggak bisa gitu loh. Jadi harus bertahap. Kemudian harus sering murojaah karena obat dari lupa itu murojaah. Jadi obat lupa itu sebenarnya kata para ulama itu dua. Apa? At-tadzkiru wal murojaah. Ya, yaitu mengulang-ulang dan diingatkan. Ya, diingatkan. Makanya manusia itu butuh saling mengingatkan. Makanya ada namanya munasohah, saling menasehati. Karena bisa jadi orang itu lupa, maka diingatkan itu bagian dari nasihat. Ya, misalnya a- ketemu orang gitu ya, kita lihat ini kok orang kayaknya belum sholat. Terus kemudian kita tanya, kamu kayaknya belum sholat loh. Ya Allah, aku belum sholat. Ya astagfirullah itu kan. Artinya ya apa namanya ketika ada peringatan itu bisa menjadi pengingat. Makanya perlu tadzkir, ya, tadzkir dan kemudian murojaah, ya, mengulang-ulang. Lalu kemudian melatih diri untuk mengapresiasi segala hal. Ya, artinya belajar mensyukuri apa yang ada, nikmat-nikmat yang ada, kita syukuri. Sekecil apapun kita syukuri. Qanaah dan tidak mudah meremehkan, merendahkan. Ya, karena sifat mudah meremehkan itu akan sering menghantarkan kita untuk melupakan dan melupakan ini bagian dari kekufuran karena kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus belajar appreciate ya, mengapresiasi mulai dari hal-hal kecil. Kalau hal kecil bisa diapresiasi, maka tentunya hal-hal besar akan diapresiasi. Kemudian menjauhkan diri dari kemaksiatan, karena maksiat itu yang akan menghalangi seseorang dari cahaya. Ya ilmu cahaya, sebagaimana kata Imam Waqi tadi. Dan yang menyebabkan manusia lupa itu karena maksiat. Maka dengan menjauhkan diri dari maksiat, maka akan mengurangi sifat lupa seseorang. Kemudian menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, tidak sibuk dengan hal-hal yang sia-sia. Ya, karena seseorang apabila dia tidak disibukkan dengan hal bermanfaat, akan sibuk dengan hal sia-sia atau bahkan hal maksiat. Akhirnya dia kembali lagi lupa. Karena kesibukan dia dengan hal-hal yang enggak berguna, itu akan mengalihkan dia.
dari kewajiban dia, tanggung jawab dia, akhirnya dia lupa. Kenapa? Karena sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Ya. Kemudian obat lupa berikutnya adalah ya kita mencari ketenangan diri. Ketenangan diri itu adalah dengan banyak bertakarub kepada Allah, mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah itu dengan apa? Contohnya banyak berzikir. Berzikir itu artinya menyebut dan mengingat Allah, ya. Makanya zikir itu sangat bermanfaat bagi hati seseorang, ya. Ala ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya berzikir itu itulah yang akan menenangkan hati, menjadikan hati menjadi tenang, mutmainnah. Ya, itmi'nan akan mendapatkan ketenangan. Kalau hati tenang, maka akan lebih lebih fokus ya di dalam kehidupan, punya orientasi dan dia akan eh, terminimalisir dari lupa. Kemudian ya berkaitan dengan pola makan, pola tidur, pola aktivitas ya yang kita tahu ternyata itu mempengaruhi seseorang eh, dengan kemampuan memorinya, maka bangun habit yang baik. Habit yang baik yang dibangun dengan memperhatikan pola makan yang sehat, yang baik, tidur juga, dan aktivitas termasuk olahraga, maka ini juga akan mempengaruhi kemampuan kognisi dan kemampuan seseorang untuk menjaga memorinya. Ya, dan ini suatu hal yang dapat membantu seseorang untuk memperkuat dirinya di dalam ingatan. Kemudian tentunya menjaga kesehatan. Ya, nah sekarang kita baru bahas nih apa yang sering terlupakan saat Ramadan. Ya sebenarnya banyak sekali yang sering terlupakan karena kita tabiatnya manusia, namun karena waktu yang tidak panjang maka kita ambil sebagiannya. Ya, kita nukilkan di sini 10 di antaranya yang sering kali kita lupakan ketika Ramadan itu datang. Dan yang paling mendasar saat Ramadan datang, kita melupakan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dan kita tahu ikhlas itu sesuatu hal yang tidak mudah, berat. Namun Allah mudahkan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Karena amalan yang paling berat bagi siapapun ikhlas. Karena ikhlas itu amalan hati dan hati itu seringkali terbolak-balik. Ya, makanya Nabi SAW mengingatkan man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, imanan artinya penuh dengan keimanan. Berangkat dari keimanan kepada Allah, ya. Wahtisaban, wahtisaban artinya mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, iman dan ihtisab itu kata para ulama, iman itu ya amal itu punya starting point dan end point. Ada garis awalnya, garis startnya, ada garis finishnya. Garis awalnya dari suatu amalan itu iman. Artinya kita melakukan ini iman, keimanan karena Allah. Kita mengimani Allah. Garis finishnya adalah hari akhir. Makanya Nabi seringkali mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nabi tidak mengatakan man kana yu'minu billahi wal kutub. Siapa yang beriman kepada Allah dan kitab suci. Tidak. Atau man kana yu'minu billahi wal anbiya war rusul misalnya. Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan para nabi dan para rasul. Tidak. Nabi juga tidak mengatakan man kana yu'minu billahi ya apa namanya wal qadar misalnya ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari dapat dan takdir. Tidak. Tapi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena iman kepada Allah itu landasannya dan iman kepada hari akhir itu adalah ujungnya. Karena kehidupan sejati ada pada ya hari akhir tersebut, yaitu di hari kiamat. Nah, oleh karenanya amalan itu harus dibangun di atas dasar ini. Ada starting pointnya, yaitu saat ini, yaitu dalam keadaan beriman kepada Allah, dan ada finish pointnya, yaitu mengharap balasan dari Allah. Dan itu adalah ikhlas. Dan apa ikhlas itu? Di antaranya kata para ulama, ikhlas itu adalah sorful amali ya mutaqarriban bihi ilallahi wahdah, yaitu memalingkan ibadah hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah semata. Yarju bihi thawaballahi taala,
dengan mengharapkan balasan dari Allah. Ini pertama, mengharapkan balasan. Wa yakhsha iqabah, dan kemudian takut dengan siksanya, ya. Wa yatma' fi ridha, dan mengharapkan ridhonya. Berarti seseorang beramal itu ikhlas adalah ketika dia beramalnya cinta karena Allah. Karena kecintaan dia kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia beramal karena mengharap balasan dari Allah. Itulah roja. Ia mengharapkan wajah Allah, ridha Allah, cinta Allah, surga Allah, balasan Allah. Ya. Kemudian beramal karena takut kepada Allah, khauf. Ini ikhlas, ya. Takut dengan siksa, dengan murka, dengan kebencian, dengan neraka, dengan dosa. Ya itu adalah ikhlas. Artinya ketika Anda beribadah, ini harus ada. Anda ibadahnya karena cinta kepada Allah, karena mengharap balasan kepada Allah, dan Anda takut atas, ya, kemarahan dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hakikat dari ikhlas. Nah, demikian pula di dalam Ramadan, ketika kita ibadah, hendaknya kita hadirkan keikhlasan seperti ini. Dan ini udah dikatakan oleh Nabi, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah. Kemudian yang kedua adalah lupa untuk tidak beribadah atau menghidupkan Ramadan termasuk berpuasa tidak di atas dasar ilmu. Artinya tidak ittiba, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi yang mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan suatu amal yang bukan berasal dari kami atau tidak ada tuntunannya dari kami, maka amal tersebut amal yang tertolak. Nah juga kata Nabi SAW berkaitan dengan puasa, "Man soma Ramadan wa arafa hududahu wa tahfadu mimma yanbaghi lahu an yatahaffadha minhu kaffara ma kana qablah." Siapa yang berpuasa Ramadan wa arafa hududahu, nah itu, dan dia mengetahui batasan-batasannya. Artinya arafa berarti dia punya ilmu. Ya, dia harus tahu ilmunya, ya, supaya puasanya itu tidak rusak. Ya, kemudian wa tahfadhu mimma yanbaghi lahu an yatahaffadha min, dan dia menjaga apa yang mesti dijaga ketika puasa. Dia harus menjaga apa? Lisannya, matanya, telinganya, anggota tubuhnya. Berarti itu juga butuh ilmu. Ya, maka kafara makana qablah. Ya, maka akan digugurkan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, juga di dalam hadis yang lain, Nabi SAW, afwan, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, beliau apa namanya mengatakan, apa ini kok berubah-ubah? Ya, al-amalu bi ghairi ikhlasin wala iqtida'in kal musafiri yamla'u jirabahu ramalan yuthkiluhu wala yanfa'uhu. Amal tanpa ikhlas dan iqtida mengikuti Rasulullah seperti seorang musafir yang dia penuhi tasnya dengan batu-batu kerikil. Cuman bikin berat aja, nggak memberikan manfaat. Jadi nggak ada gunanya, ya, tidak ada manfaatnya. Ya, jadi pergi jauh-jauh. Kita kan sekarang ibaratnya seperti musafir. Kita sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sebagai musafir kita harus berbekal. Nah, apabila seseorang itu bekalnya tidak ikhlas dan tidak mengikuti tuntunan Nabi, maka seperti orang yang memenuhi tasnya dengan batu-batu kerikil, cuman bikin berat aja, nggak ada manfaatnya. Nah, lalu bagaimana agar amal kita bermanfaat di dalam Islam? Di antara kuncinya adalah semua amal di dalam Islam itu punya landasan atau permulaan dan punya destinasi atau akhir sebagaimana yang saya terangkan tadi. Landasannya adalah iman dan niat yang benar, ikhlas. Tujuannya, ya, atau destinasinya adalah untuk mendapatkan ganjaran dari Allah, pahalanya Allah, surganya Allah, ridhanya Allah, cintanya Allah. Makanya semua amal harus memiliki dua syarat sah, yaitu ikhlas dan mutabaah atau benar-benar mencontoh Rasulullah atau di atas ilmu. Nah, semua amal di dalam Islam akan bermanfaat jika amal itu bermanfaat untuk dirinya dan orang lain, dan juga bermanfaat untuk dunianya dan akhiratnya. Dan apabila itu dikerjakan secara lillah, karena Allah, fillah di jalan Allah, billah dengan pertolongan Allah, wa ala amrillah dan juga di atas perintah Allah, maka itu amal yang bermanfaat. Nah, kemudian puasa lupa akhirnya sering melakukan kemaksiatan, sadar nggak sadar. Padahal Nabi SAW mengatakan,
Ya, man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah dia amalkan, maka Allah nggak butuh rasa lapar dan hausnya yang ia tahan. Demikian pula Jabir bin Abdullah Al-Ansar mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka 'anil kadhibi wal maharim." Apabila engkau berpuasa, maka hendaklah pendengaranmu ikut berpuasa. Demikian pula penglihatanmu ikut berpuasa, lisanmu juga ikut berpuasa dari dusta dan semua hal yang haram. Makanya kemaksiatan itu terjadi, misalnya maksiat mata, itu menonton yang tidak layak, ya. Kemudian telinga mendengarkan yang terlarang, lisan ya mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk, yang jelek, bohong, riba, ngumpat. Ya, anggota tubuh misalnya menyakitin orang lain dengan tangan atau kaki, orang ditampar, ditendang. Berarti semua ini melibatkan ya dari awal sampai akhir seluruh anggota tubuh kita agar kita menjaga. Jadi puasa bukan sekedar menjaga makan dan minum, ya lapar dan haus, tapi juga menjaga agar mata kita, telinga kita, mulut kita, tubuh kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat adalah ya seorang muslim yang dia sibuk dengan perkara-perkara yang nggak berguna, sia-sia. Main game, ya, atau TikTokan, atau media sosial sampai berjam-jam, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Dia cuman scroll-scroll, lihat sana sini, dan itu pun kadang-kadang mendapatkan maksiat, ya. Nah, itu tidak menyurutkan dia. Ya, padahal orang yang sibuk dengan perkara sia-sia, maka akan disibukkan dengan perkara-perkara ya yang menghantarkan kepada keharuman. Nabi SAW mengatakan, ya, laisa siyamu anit ta'ami wasyarabi wa innamas siyamu minal lagwi warafath. Puasa itu hakikatnya bukan dengan menahan diri dari makan dan minum, tapi juga menahan diri dari semua hal yang sia-sia, lagun, warafath, dan jorok, vulgar atau kotor. Itu ketika puasa. Nabi SAW juga mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan Islam seseorang, kebaikan seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Imam Syafi'i mengatakan, nafsuka idza lam, ya, apa namanya? Tashghalha bin naf'i wa illa syaghlatka bil darar. Jiwamu jika tidak disibukkan dengan hal bermanfaat, maka akan disibukkan dengan hal-hal yang bermadarat. Ya, karenanya ya tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang gak ada gunanya. Misalnya suka nongkrong, apalagi sampai gibah itu haram. Atau ngerokok itu juga haram. Ya, atau misalnya dia menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya. Nah, kemudian yang sering dilupakan lagi oleh seorang yang berpuasa adalah dia nggak sabaran atau nggak mampu meregulasi dirinya. Padahal puasa itu hakikatnya adalah pengendalian diri ya. Mampu untuk meregulasi dirinya, mampu untuk mengontrol dirinya. Ya, Nabi SAW bersabda, "Asyamu junnatun." Puasa itu adalah perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Jika salah seorang dari kalian melakukan puasa, janganlah dia berkata jorok, janganlah berkata ia mengandung celaan, ya, ujaran-ujaran kebencian, ya. Fa in sabahu ahadun au qatalahu falyaqul, apabila ada salah seorang ya itu yang menghina atau mengajaknya berkelahi, bertengkar, maka hendaknya dia mengucapkan ini ya imruun saimun. Aku adalah orang yang berpuasa. Ulama berbeda pendapat nih. Misalnya antum ya, Anda lagi di mana gitu. Anda lagi berpuasa, kemudian ada yang ngajakin Anda berantem. Ya, ada yang emosi, marah kepada Anda. Ya, dia ingin cari gara-gara misalnya. Maka Anda mengatakan, aku lagi berpuasa. Ya, ini saimun. Aku lagi puasa. Ya, untuk apa? Untuk menghindarkan dirinya. Nah, ulama berbeda pendapat. Apakah dia ucapkan ini dengan suara yang terang, bisa didengar oleh yang mencela, atau hanya membetikkan di dalam hati? Imam Nawawi rahimahullah berkomentar, innahu yaqulu bi lisanihi. Ya, sesungguhnya dia mengucapkan kata aku puasa itu dengan lisannya. Ya, wa yusma
alladzi syatamah, dan bisa didengarkan oleh orang yang mencela dirinya. Kenapa? La'allahu apa namanya? Yanzajir. Ya mudah-mudahan dia berhenti dari celaan-celaannya. Wakilah ada juga yang berpendapat ya yaquluhu biqalbihi. Dia mengucapkan itu dengan hatinya. Jadi cuman membatin doang. Dia dicela, hmm, aku puasa. Itu tapi dia batin di dalam hatinya. Ya. Jadi dia mengucapkan di dalam hati untuk apa? Kemudian kaf ya anil musafaha. Ya, agar tercegah dari perbuatan kebodohan. Karena orang ketika dia terpantik, dia akan melakukan perbuatan yang bisa berpotensi bodoh, ya. Dia misalnya maki-maki itu orang, itu termasuk perbuatan safah, ya, safi, kebodohan, ya. Nah, atau wa yahfidhu ala siyani saumihi, ya, atau dia melakukan itu untuk menjaga benteng puasanya. Ya wal awal adhar, dan pendapat pertama itu yang lebih kuat, yaitu diucapkan, tidak cuman dibetikkan di dalam hati. Jadi diucapkan. Kemudian yang seringkali dilupakan oleh orang yang berpuasa adalah dia sibuk dengan dirinya sendiri, lupa untuk membersamai terutama keluarganya. Ya kadang-kadang dia hangout sama teman-temannya, teman kantornya, teman kuliahnya, teman ini itu, lupa ya dengan keluarganya, tidak membersamai keluarga. Padahal bulan Ramadan adalah bulan istimewa. Nabi SAW mengatakan, ya atakum Ramadan syahrun mubarakun. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan keberkahan itu kita inginkan bisa menimpa diri kita dan keluarga kita. Ya. Nah, maksud membersamai atau musahabah adalah dengan mulazamah, yaitu kita menetapi atau membersamai dia. Muasyarah, mempergauli dia. Murafaqah, mengawasi. Ya, mukhalatah, membersamai atau bercampur ya dengan mereka. Artinya ketika anak kita lagi main, kita nggak gengsi ikut main sama mereka. Dan al-musadaqah, yaitu bersahabat dengan mereka. Ya, dan ini hal-hal yang apabila kita bersamai di bulan Ramadan, maka kita harapkan mendapatkan keberkahan. Dan keberkahan ini sesuatu yang paling mahal ya. Ya, karena dia termasuk jundun min junudillah, salah satu tentara-tentara Allah yang akan menyebarkan dan membagikan hal ini. Jadi al-musahabah, membersamai. Kemudian kunci di dalam melakukan pembersamaan adalah hendaknya membersamai dengan perhatian dan kasih sayang, bukan cuman kebersamaan fisik. Hadir secara fisik tapi ya sibuk masing-masing, tidak ada interaksi kasih sayang. Kemudian ya berusaha memahami dan merespon kebutuhan masing-masing, ya kebutuhan keluarga. Karena tiap anak, tiap orang itu beda-beda kebutuhannya. Maka kita harus paham dan harus kita respon. Misalnya anak usia 2 tahun menangis, merengek, dengan anak usia 5 tahun menangis, merengek, dengan anak usia 12 tahun menangis, itu tentunya beda-beda dong. Meskipun semuanya adalah anak kita, tapi kita memberikan respon yang tidak sama, ya, sesuai dengan kondisi dan keadaan mereka. Kemudian kunci dalam membersamai adalah menjadi teladan, contoh yang baik, ya. Kita menjadi contoh yang baik bagi mereka, keluarga kita. Ya, karena pendidikan itu efektif apabila disertai dengan teladan. Kemudian berkomunikasi yang baik, bicara yang baik, ya dengan cara santun, lemah lembut, tidak kasar, tidak memaki, ya. Kemudian menunjukkan perhatian dan kasih sayang. Itu kunci di dalam membersamai. Dan untuk membersamai keluarga kita di Ramadan ini harus ada. Jadi nggak bisa kita cuma membersamai secara physically saja, ya. Kemudian yang ketujuh adalah tidak melatih anak berpuasa. Artinya anak dibiarkan begitu saja. Kadang-kadang anggap ya namanya aja anak-anak, ya udahlah biarin aja. Nanti juga kalau dia mau puasa-puasa, atau nanti usia 7 tahun lah atau 10 tahun lah. Akhirnya anak tidak dilatih untuk berpuasa. Padahal manusia itu perlu dilatih agar dia memiliki kemampuan, ya agar dia memiliki takayuf ya, yaitu
kemampuan dia untuk beradaptasi. Ya, karenanya tidak melatih anak berpuasa itu tentunya suatu hal yang dapat menyebabkan anak ini ya dia tidak terbiasa dengan puasa dan dia akan merasa berat ketika berpuasa. Makanya perlu dilatih. Kita belajar dari seorang sahabiah muda, sahabat wanita yang masih muda, bernama Ar-Rubayyi bintu Muawidh radhiyallahu taala anha. Jadi Ar-Rubayyi bintu Muawidh mengatakan, "Fakunna nasumuhu dia ba'du." Jadi setelah mendapatkan berita tentang itu pada saat itu ada perintah berpuasa, maka kami pun berpuasa setelah itu. Wa nusawwimu sibyanana dan kami pun memerintahkan atau mengajak serta anak-anak kami untuk berpuasa. Wa naj'alu lahumul lu'bata minal ihn dan kami buatkan mereka yaitu sebuah mainan dari bulu ya. Fa idza baka ahaduhum ala ta'ami atainahu dzaka. Apabila salah seorang dari anak kami menangis karena lapar, maka kami kasih mainan itu kepadanya. Ya, hatta yakuna indal iftar. Sampai datang waktunya berbuka. Jadi, gak apa-apa anak-anak itu kita ajak misalnya ke masjid, ya. Lalu kemudian kita kasih mereka mainan. Tapi dua ke masjid, ya jangan dalam rangka, maksudnya jangan sampai mengganggu jamaah ketika beribadah. Makanya, kalau saya menyarankan mau mengenalkan anak dengan masjid, ketika dia masih belum bisa tenang, itu di luar dari waktu sholat, di luar dari majelis taklim. Kita boleh ajak ke masjid dan kita jelaskan tentang masjid dan etika-etikanya dari masjid. Ya, ini juga bagaimana Rubaiyah ini begitu cerdasnya. Namanya anak-anak, anak-anak itu ya mereka eh antara kebutuhan yaitu misalnya hajat mereka ya untuk makan karena lapar dengan hajat mereka untuk bermain itu seringkali mereka mampu untuk menunda laparnya dalam rangka untuk bermain. Ini suatu hal yang dipahami oleh sahabiah ini. Karena ya ketika anak-anak itu lapar, maka dikasih mainan. Mainan itu dapat memalingkan mereka dari rasa laparnya. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan, "Faida sa'alu ta'ama atainahum al-lu'bata." Ya, tulhihim hatta yutammu saumahum. Apabila mereka meminta makan, ya, maka maka berikan mainan kata ini kata Rubai maka kasih mainan yang dapat menyibukkannya sehingga mereka dapat menyempurnakan puasanya. Ini masih dalam kaitannya dengan hadis ya Rubai tadi. Nah, kemudian yang kedelapan, ya ini juga seringkali yang dilupakan oleh kaum muslimin adalah mengawalkan buka dan mengakhirkan sahur. Kadang-kadang masuk waktu azan, itu ditunggu dulu azannya selesai. Ya, entar dulu nak, kita nunggu azan selesai dulu baru baru kita berbuka puasa. Ya, atau kadang-kadang ada yang berhati-hati, azannya dimundurkan. Tapi ketika sahur, ya, apa namanya? Sahurnya sahur malah waktunya dipercepat. Ya, padahal lebih utama adalah ketika mendekati waktu fajar, mendekati waktu subuh ini malah sahurnya jam 2 pagi gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia makan, kemudian dia ngantuk, dia tidur. Yang terjadi akhirnya dia meninggalkan sholat subuh. Ya, kadang-kadang seperti itu. Makanya di antara tuntunan Nabi adalah mengawalkan buka dan mengakhirkan sahur. Nabi SAW mengatakan, La yazalun nasu bi khairin ma ajjaluhul futur. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan asalkan mereka selalu menyegerakan untuk berbuka. Ya. Beliau juga juga menginformasikan ya bahwa yang suka menunda-nunda berbuka, ditunda-tunda atau diakhirkan waktu berbuka ini perbuatan Yahudi loh. Makanya kata Nabi SAW, ya fa innal yahud yuakhirun. Orang-orang Yahudi itu suka mengakhirkan berbuka puasa. Ya. Sementara tuntunan Nabi SAW adalah apa? Adalah menyegerakan berbuka. Azan langsung buka. Bahkan ketika belum azan nih di daerah kita, tapi kita lihat langit. Langit itu sudah menunjukkan ya, matahari tenggelam dengan sempurna dan kemudian hanya kelihatan tanda mega merah ya di ufuk. Itu artinya sudah masuk waktu maghrib. Maka kita boleh untuk berbuka karena acuan berbuka puasa itu bukanlah dengan azan.
tapi dengan melihat langit. Ya, asalkan yang lihat tahu ya, benar-benar ya ini adalah waktu maghrib ataukah belum. Nah, kemudian yang berikutnya lagi seringkali dilupakan adalah tidak makan sahur. Kemudian lupa untuk berdoa di waktu sahur, padahal ini waktu yang istimewa. Ya, makanya Nabi SAW itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ya kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidurnya di waktu malam dan di akhir malam di waktu sahur mereka beristighfar. Makanya waktu sahur itu waktu yang istimewa untuk kita memohon ampun kepada Allah. Perbanyak istighfar kepada Allah. Banyak istighfar, ya. Karena Allah seringkali menyebutkan ya mereka orang-orang yang beristighfar itu kebanyakan di waktu sahur, ya. Wabil ashari hum mustaghfirun, ya. Yastaghfirun. Ya, kemudian juga di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang waktu sahur itu waktu yang istimewa, yaitu yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya. Rabb kita Allah turun ke langit dunia setiap malam, ya di sepertiga malam terakhir, yaitu di waktu sahur. Ya, yakni hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Fayaqulu man yad'uni ya fa astajiba lahu wa man yas'aluni fa u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika di waktu sahur itu, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta, aku penuhi. Siapa yang memohon ampun, aku ampuni. Ya, ini waktu yang istimewa. Ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, Nabi mengatakan as-sahuru kulluhu barakah. Sahur itu semuanya berkah. Fala tada'uhu. Maka janganlah kalian tinggalkan sahur. Walau anna an yajra'a ahadukum jar'atan min mima'in. Ya meskipun kalian berbuka hanya dengan seteguk air. Kenapa? Fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Ya solawatnya malaikat adalah doa, memohonkan rahmat. Solawatnya Allah adalah pujian. Jadi Allah bukan berdoa ya, tapi Allah memuji. Nah, kemudian yang terakhir, last but not least, ya kita bicara untuk muslimah khususnya, itu sebenarnya banyak yang lupa, banyak pahala yang bisa diraih oleh seorang ibu, oleh seorang muslimah. Ya, meskipun dia lagi haid, lagi menyusui, lagi nifas, atau yang semisalnya, banyak pahala yang bisa dia kumpulkan. Pertama, ketika Anda mendidik anak Anda, karena mendidik anak di rumah itu sebenarnya lebih banyak diemban oleh kaum wanita. Bukan artinya pria tidak, pria tetap punya kewajiban, tapi kebanyakan waktu di rumah adalah ibu-ibu, perempuan. Sehingga mendidik anak itu suatu hal yang tidak terelakkan bagi seorang wanita. Dan itu suatu hal yang istimewa. Karena ya ketika Anda dikaruniakan Allah anak, anak itu menjadi tanggung jawab Anda di dalam pendidikannya, ya, maka ketahuilah ketika Anda mendidik mereka karena Allah itulah ibadah, ya. Jadi ikhlaskan niat Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah melayani suami, ya. Jadi melayani suami di dalam perkara-perkara yang tidak mengandung keharaman. Misalnya suami membutuhkan sesuatu yang misalnya kita kita buatkan ya. Nah, tapi tidak melanggar syariat. Misalnya siang-siang suami haus kemudian kita ambilkan minuman. Ya, jelas nggak boleh ya. Kenapa? Karena itu tentunya akan membatalkan puasa. Ya, intinya di dalam perkara-perkara yang tidak mengandung kemaksiatan atau di perkara-perkara yang ma'ruf, maka hendaknya wanita melayani suami. Melayani suami itu ada pahalanya. Demikian pula melayani keluarga, anak. Itu ibadah yang akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Anda punya anak, ya, Anda bangunkan sahur, ya, termasuk suami misalnya dengan cara baik-baik, ya, disentuh, dikecup, dipeluk, disayang-sayang agar bangun untuk sahur, maka itu juga bagian dari ibadah. Karena sahur itu penuh dengan keberkahan. Anda menjadi fasilitator didapatkannya keberkahan. Kemudian ketika Anda masak untuk sahur dan berbuka, maka ketahui itu istimewa. Anda bisa mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Ya, Anda memberikan makanan buka atau sahur
ya kepada muslim yang sedang berpuasa untuk buka puasanya, ya, maka itu berpahala. Anda akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika wanita sedang haid, itu jangan dipahami nggak bisa ngapa-ngapain. Tetap dia bisa mendengarkan Al-Quran. Bahkan dia bisa membaca Al-Quran. Yang khilaf para ulama tentang hal ini adalah menyentuh Al-Quran. Bukan baca Al-Quran, menyentuh. Mushaf maksudnya. Ya apabila kitab tafsir boleh. Kitab apa terjemahan boleh. Tapi kalau mushaf yang isinya semua Al-Quran maka tidak boleh. Karena itu dihukumi sebagai mushaf. Ya sebagian ulama berpendapat demikian. Meskipun sebagian yang lain lagi boleh. Ya apa namanya? Karena tidak ada dalil yang melarang. Nah, jadi para ulama itu ketika berdalil tentang tidak bolehnya wanita, itu ketika Allah berbicara tentang ya yang berhak untuk apa namanya untuk apa namanya? Jadi yang berhak untuk berpegang dengan apa dengan Al-Qur'an ya maksudnya ya. Apa namanya? Bentar. Ya, jadi wanita haid ya apa namanya? Jadi mereka yang melarang wanita haid untuk apa berpegang langsung dengan Al-Qur'an itu dalilnya mereka apa namanya? Mereka berdalil apa namanya? Oh, sebentar ya. Saya tiba-tiba lupa ini. Nah, ini makanya di antara penyakit ya lupa ya. Apa namanya? Nah, surat Al-Waqiah ayat 79 ya. Allah berfirman, la yamussuhu illal ya mutahharun ya. Jadi tidak ada yang menyentuhnya ya, yaitu menyentuh Al-Qur'anul Karim kecuali al-mutahharun ya, orang-orang yang suci. Nah, ini di antara dalil mereka. Jadi Al-Qur'an itu hanya boleh disentuh oleh orang-orang yang suci. Nah, namun para ulama ahli tafsir dan sebagian ulama fuqaha ya ahli fikih berpendapat al-mutahharun di sini adalah malaikat ya, malaikat. Karena apabila itu yang dimaksud adalah orang-orang yang bersuci, menjaga wudhu, maka tidak pakai kata al-mutahharun. Tapi apa? Apa namanya? Mutatahhirun. Ya. Jadi seharusnya dikatakan la yamassuhu illa al-mutatahhirun. Ya, tidak boleh ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang bertoharo artinya, yang menjaga toharonya. Tapi ternyata bukan pakai al-mutatahhirun, tapi apa namanya? Mutahharun, ya. Yaitu hamba-hamba Allah yang disucikan, yaitu para malaikat. Ini di antara dalilnya. Artinya dari sini mereka berpendapat bahwa nggak apa-apa wanita itu memegang mushaf atau berada di masjid asalkan bisa menutup agar tidak tumpah najis haidnya, ya, tidak apa terkena masjid. Ini di antara dalil mereka, ya. Memang ada khilaf karena itu yang lebih aman adalah ya silakan membaca tafsir atau terjemah. Dan sebagian ulama yang lain lagi berpendapat al-lams ya lams menyentuh Al-Qur'an di sini adalah sentuhan langsung, menyentuh mushaf langsung. Tapi kalau ada alasnya, sarung tangan atau pakai sapu tangan, pakai kain, itu boleh. Ya, itu boleh. Ya, ala kulihal intinya wanita boleh tetap membaca Al-Qur'an. Gak ada larangan wanita membaca Al-Qur'an. Ya, dan sebagian memperbolehkan juga untuk memegang mushaf Al-Qur'an. Ya, apalagi mendengarkan Al-Qur'an. Setel murotal mendengarkan itu malah lebih boleh lagi gitu loh. Juga wanita boleh berzikir, boleh ikut kajian-kajian, hatta di masjid ya. Ini suatu hal yang diperbolehkan bagi wanita. Ya. Kemudian ketahuilah bahwasanya sholatnya wanita di rumah itu lebih utama daripada di masjid, ya. Daripada di mana? Di masjid, ya. Karena wanita itu asalnya tempatnya
adalah di mana? Adalah di rumah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqarna fi buyutikunna. Hendaknya kalian melazimi rumah-rumah kalian. Ya, tempat yang lebih utama bagi wanita adalah di rumah. Ya, namun Nabi SAW bersabda agar tidak melarang wanita-wanita ke masjid. Kata Nabi SAW, ya, la tamna'u nisa'akum al-masajidah. Janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian ke masjid. Ya, naam. Tapi kata Nabi SAW, ya, apa namanya? eh Khairu, ya, masajidin nisa'i, ya, qa'ru buyutihinna. Tapi sebaik-baik masjid, masjid tempat sujud bagi wanita, itu adalah bagian dalam rumah mereka. Makanya kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, ya riwayat Imam Abu Dawud, ya Nabi mengatakan, salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha. Ya, wa salatuha fi makhdaiha afdalu min salatiha fi baitiha. Salatnya wanita, dia di dalam rumahnya, yaitu di kamar khusus untuk dirinya, di kamarnya, itu lebih utama daripada sholat di ruang tengah di rumahnya. Dan sholatnya wanita itu di kamar kecil yang khusus, itu lebih utama daripada sholatnya di kamarnya yang besar. Ya, meskipun hadis ini sebagian ulama mendoifkannya. Ya, ada sebagian ulama yang apa namanya mendaifkan. Nah, taib. Jadi ala kulihal ya bahwasanya apabila wanita di rumah itu di kamarnya lebih utama daripada di ruang tengahnya ya, maka tentunya sholatnya wanita di rumah lebih utama daripada di masjid. Tapi tidak boleh suami itu menghalangi wanita ke masjid. Meskipun rumah tempat yang paling baik untuk sholat ya bagi wanita. Karenanya bagi wanita-wanita yang mereka terhalang ke masjid, misalnya karena kesibukan punya anak kecil. Kadang-kadang ada ibu-ibu ya. Ustadz gimana Ustadz? Saya ingin ke masjid, ingin terawih, tapi saya punya anak kecil nih bayi. Saya nggak bisa meninggalkan Ustadz. Ya subhanallah. Datangnya Anda ke masjid itu tidak wajib ya. Pun seandainya dikatakan itu paling mustahab ya. Tapi ketika Anda menjaga anak Anda itu wajib. Melindungi mereka, menjaga mereka, itu wajib. Dan bahkan kalau kita lihat mana yang lebih utama ketika Anda sholat di masjid atau di rumah, itu lebih utama sholat di rumah daripada di masjid. Karenanya Anda tetap memiliki keutamaan. Meskipun Anda tidak sholat di masjid, beda sama laki-laki, Anda tetap mendapatkan keutamaan. Ya, keutamaan meskipun Anda misalnya, kita tahu ya, Nabi SAW mengatakan sholat berjamaah di masjid itu lebih utama daripada sholat munfarid sendirian, 27 derajat. Ya, kita tahu hal ini. Meskipun demikian, tapi Nabi tetap menganjurkan wanita sholat di rumahnya. Artinya sholat wanita di rumahnya lebih utama daripada sholat berjamaah di masjid tadi. Ya. Dan ini adalah apa privilege yang diberikan kepada kaum wanita. Sebetapapun istimewanya masjid tempat Allah dan bagaimana balasan Allah bagi mereka yang sholat di dalamnya sampai 27 derajat, tapi ternyata kata Nabi wanita lebih afdol sholat di rumahnya, lebih utama sholat di dalam rumahnya. Berarti sholatnya wanita di rumahnya itu ya kalau kita lihat siak ya konteksnya dari dalil keutamaan masjid, maka wanita mendapatkan keutamaan di situ. Ya, wanita mendapatkan keistimewaan dan keutamaan. Ya, meskipun dia akhirnya sholat sendirian, tidak berjamaah. Ya. Nah, kemudian wanita meskipun dia haid dan semisalnya dia boleh tetap berdoa. Dan di antara doa yang makbulah mustajabah doanya seorang ibu, doanya wanita. Makanya perbanyak doa. Ya terutama untuk kebaikan dirinya, bagi suaminya, bagi anak-anaknya. Ya memperbanyak doa apalagi di bulan Ramadan adalah waktu-waktu yang mustajabah. Karena orang yang berpuasa itu doanya mustajabah, apalagi dikombinasi dengan waktu-waktu mustajabah. Ya apalagi Anda seorang ibu, orang tua, ya maka
apa namanya, doanya orang tua itu doa yang mustajabah, la syakka fihinna, yang tidak diragukan lagi akan kemustajabahannya. Ya maka memperbanyak doa. Doa itu ibadah. Doa wal ibadah. Kemudian juga memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sedekah. Makanya Nabi SAW itu menganjurkan wanita untuk bersedekah. Ya, karena Nabi mengatakan ternyata apa kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita. Ya, adalah wanita. Nabi SAW beliau bersabda, ya masyarakat nisa, wahai sekalian wanita, tasoddaqna, hendaklah engkau bersedekah. Ya, kemudian apa namanya? Wa aktsirna minal istighfar, dan hendaknya engkau memperbanyak istighfar kepada Allah. Fa inni ra'aitukunna aktsar, ya, aktsar ahli nar. Karena sesungguhnya aku melihat kalian ini adalah penghuni neraka yang paling banyak. Ya. Nah, kemudian ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, malana aktsaru ahli nar?" Ya Rasulullah, kenapa kami ini kok menjadi penghuni neraka yang paling banyak? Maka kata Nabi SAW, qala tukthirna al-la'n. Karena kalian banyak melaknat, banyak mengutuk, ya. Kemudian apa namanya? Wa takfurnal ashir, dan kalian banyak kufur kepada suami, ya. Nah, jadi di sini Nabi SAW ketika menerangkan tentang banyaknya penghuni neraka, apa kata Nabi? Wahai wanita, tasaddaqna, ya, wa aktsirnal istighfar. Bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar. Di antara hikmah, kenapa kok wanita disuruh bersedekah? Padahal kita tahu ya, yang namanya keluarga itu yang mencari nafkah adalah suami. Artinya yang punya harta suami, tapi bukan artinya wanita tidak punya harta. Ya, di dalam Islam itu nggak ada namanya pembagian harta gono gini, nggak ada. Di Islam itu hak kepemilikan diakui. Hartanya suami ya milik suami, kecuali apabila diberikan, dihadiahkan. Ketika dihadiahkan maka terjadi perubahan kepemilikan menjadi milik orang yang diberi hadiah, misalnya istrinya. Tapi apabila tidak ada perubahan kepemilikan, tidak dihadiahkan, tidak disedekahkan, tidak diwakafkan, ya, maka itu punyanya suami. Harta suami milik suami. Harta istri juga sama milik istri. Jadi nggak ada harta istri milik istri, harta suami milik istri. Enggak. Gajinya suami milik suami. Suami berkewajiban memberikan nafkah dengan cara yang ma'ruf. Ya, artinya apabila suami tidak memberikan semua gajinya, itu haknya suami. Ya, haknya suami. Dan wanita perlu belajar untuk menerima hal tersebut. Ya. Dan suami berkewajiban untuk memberikan nafkah yang memadai bagi istrinya. Ya, syukur-syukur kalau semua gajinya di apa diberikan semua. Ala kulli hal, gaji suami milik suami, gaji istri milik istri. Nah, kemudian ketika wanita ya dalam kondisi seperti ini, mereka masih mau bersedekah, ya, maka sedekah itulah yang dapat menjadi salah satu sebab wanita terhalang dari neraka. Karena kita tahu yang berkewajiban memberikan nafkah adalah laki-laki, tapi ketika wanita memberi sesuatu untuk suaminya, untuk anaknya, dia punya penghasilan misalnya, dia punya pekerjaan, dia dapat warisan, atau yang semisalnya. Kemudian dia kasih ke suaminya, dia kasih ke anaknya, dia kasih ke orang tuanya, dia kasih ke sahabatnya, atau dia kasih ke orang yang susah, maka itu sedekah. Wanita itu tidak ada yang namanya nafkah. Wanita tidak punya kewajiban menafkahi. Itu kewajiban laki-laki. Wanita dinafkahi, itu haknya wanita. Karena ya apabila wanita punya harta, dia lihat suaminya kesulitan, lagi di PHK, nggak punya uang, sulit, kemudian wanita tersebut punya uang, kemudian dia gunakan itu untuk kehidupan sehari-hari, maka itu bukan nafkah, itu sedekah. Ya ini sedekah namanya.
Dan apabila wanita ini melakukan ini dengan penuh keikhlasan karena Allah, mengharapkan balasan dari Allah, maka ini bisa menjadi penghalang dia masuk neraka. Karena Nabi SAW ketika menyebutkan kebanyakan penghuni neraka adalah wanita, karena apa? Karena mereka tadi suka melaknat, mengutuk, dan kufur kepada suami. Di antara obatnya adalah apa? Tasodakna. Bersedekahlah kalian. Ya. Kemudian wa akthirna al maghfirah. Al istighfar. Ya, dan hendaknya kalian memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wanita itu istimewa meskipun mereka tidak bisa ya frekuensi ibadahnya seperti laki-laki. Laki-laki bisa sholat Jumat di masjid, sholat jamaah di masjid, sholat tarawih di masjid, ya. Wanita mungkin lebih banyak di rumahnya, ya. Kemudian juga tersibukkan dengan urusan anak-anak, maka urusan dia dengan anak-anaknya dia, ketika dia lakukan itu dengan penuh keikhlasan, itu juga akan bernilai ibadah, ya. Itulah indahnya Islam, amalan-amalan yang asalnya bukan ibadah, apabila diiringi karena Allah, maka bisa bernilai ibadah. Nah, karena itu jangan sia-siakan hal ini. Ya, bahkan Anda bisa meraup pahala begitu banyaknya. Suami Anda bekerja, mendapatkan uang, memberikan nafkah kepada Anda. Kemudian uang itu Anda gunakan untuk memasak sahur dan memasak buka puasa. Maka ketika Anda memasakkan sahur dan buka, Anda akan mendapatkan pahala sama seperti pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala mereka, orang yang berpuasa tadi. Kalau anggota keluarga Anda misalnya ada empat, suami Anda, tiga orang anak Anda. Setiap hari Anda melakukan ini, berarti Anda mengumpulkan pahala seperti pahala orang berpuasa. Anda libur berpuasa karena haid, karena menstruasi misalnya. Ya, tapi Anda tetap melayani mereka. Anda tetap memasakkan buka puasa dan sahur buat mereka. Maka Anda tetap bisa mendapatkan pahala puasa tanpa mengurangi pahala puasa suami dan anak-anak Anda. Itulah keindahan Islam. Dan ini banyak dilupakan oleh kebanyakan muslimah. Ya, oleh karena itu, ya, eh, ingat, ini adalah salah satu privilege dan kenikmatan yang Allah berikan, keistimewaan yang Allah berikan. Wallah alam bisawab, yang mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Ya, nah, mungkin berikutnya silakan apabila ada pertanyaan yang bisa saya jawab akan saya jawab. Baik. Mohon pencerahan Ustadz, anak usia 5,5 tahun dijanjikan hadiah sehingga anak menjadi semangat puasa, tapi selama menjalani puasa sang anak marah-marah gelisah dan ketika berbuka menjadi berlebihan. Sudah diingatkan agar jangan demikian. Sudah diingatkan agar menjaga niat. Sudah diajak juga ngabuburit. Apakah boleh meminta sang anak untuk berbuka ketika nampak tidak kuat? Apakah boleh menambahkan syarat pemberian hadiah, yaitu kalau marah-marah tidak jadi dapat hadiahnya? Nah, yang perlu kita pahami bersama, anak 5,5 tahun itu sebenarnya asalnya belum diperintah untuk puasa. Ketika dia berpuasa, dia merasakan lapar. Ketika lapar, maka tubuhnya akan merespon dengan berbagai hal, dan itu akan mempengaruhi emosinya. Itulah di antara hakikat puasa, itu di antaranya ya akan eh, membantu seseorang untuk belajar mengendalikan emosinya. Karena apabila dalam kondisi lapar dan haus dia mampu untuk meregulasi emosi, ya apalagi dalam keadaan yang tidak lapar dan haus. Ya, dan anak-anak ini tentunya dia masih belajar untuk meregulasi emosinya juga juga belajar. Karena itu, ya ketika dia belajar berpuasa meskipun dia marah-marah, nggak apa-apa, itu prosesnya dia. Kita tetap sabar menghadapi dia. Misalnya dia jadi sensitif karena lapar, ya. Ya kita tasamuh, toleran dengan apa terjadi gitu loh. Nggak bisa kita paksa. Kamu puasa marah-marah, udah kamu nggak usah puasa sekalian gitu kan. Kamu tahu nggak kalau kamu marah itu pahala puasamu menjadi hilang, ya. Nah, jadi jangan kita lakukan ancaman-ancaman seperti itu. Kita apresiasi, Masya Allah, anak Umi udah berpuasa. Itu sabar ya, nak. Ketika dia lagi marah-marah, nggak apa-apa. Kita validasi. Umi tahu apa kamu capek ya, kamu lelah ya, kamu lapar ya. Sama nak, kalau orang berpuasa juga seperti itu. Yang yang sabar ya nak, ya. Bagus ketika kita ajak dia bermain,
bahkan ngabuburit ya. Nah, jadi apa namanya? Jadi biarkan itu proses-proses dia untuk menghadapi apa yang dia rasakan. Tapi kita lakukan pendekatan yang baik. Apakah boleh meminta anak untuk berbuka ketika nampak tidak kuat? Kalau sampai lemah, kelihatan lemah banget, dia lemes badannya, ya, kemudian kelihatan itu ada tanda-tanda yang membahayakan, baru kita minta dia untuk berbuka. Tapi kalau dia lemes, orang puasa lemes, ya, lemah itu proses dari tubuhnya. Selama kita lihat dia itu masih mampu, meskipun merubah moodnya dia, nggak apa-apa, biarkan dia berlatih. Ya, karena Allah menciptakan manusia itu memiliki kemampuan adjustment, kemampuan takayuf, kemampuan beradaptasi. Ya, dan anak-anak apabila dilatih dia bisa menahan lapar, ya dari usia 5 tahun, 6 tahun, nanti dia akan terbiasa untuk bisa menahan laparnya dia. Ya, apakah boleh menambahkan syarat pemberian hadiah yaitu kalau marah-marah tidak jadi dapat hadiahnya? Ya, setahu saya ini suatu hal yang sah-sah saja, boleh-boleh saja. Hadiah diberikan dengan adanya persyaratan-persyaratan itu boleh, ya. Nah, tapi tentunya kita perlu memahami kondisi anak gitu loh. Kalau itu adalah suatu hal yang sulit bagi anak untuk mengendalikan karena dia lagi berproses, misalnya proses dia lagi marah-marahnya, itu kan suatu hal yang spontan sebenarnya, muncul dari dalam dirinya. Karena dia capek, dia lapar, dia lebih sensitif, jadi dia lebih lebih gampang berubah moodnya. Jadi kena ucapan sedikit yang ganggu dia, dia bawaannya pengen pengen marah-marah gitu loh. Itu suatu hal yang alami sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak tidak perlu sampai diancam seperti itu, ya. Nah, wallah alam shawab. Kakak perempuan selalu menyuruh suaminya sholat raweh di rumah dengan dalil sholat raweh kan sunnah. Jadi di rumah saja. Bukankah lebih baik bagi laki-laki sholat raweh di masjid? Nah, sebenarnya sholat sunnah lebih utama di rumah. Sholat sunnah lebih utama di rumah. Adapun sholat raweh, ya, maka ini sebenarnya itu ada fleksibilitas, ada apa kelapangan pada sholat raweh. Karena apa? Karena Nabi SAW itu melaksanakan sholat raweh di masjid itu hanya beberapa hari saja, ya. Jadi Nabi sholat bersama sahabat-sahabatnya, ya, di mana di masjid itu cuman uh, selama beberapa hari. Lalu kemudian Nabi meninggalkannya. Kenapa? Karena wahyu masih turun ketika itu. Ya, Nabi SAW masih mendapatkan wahyu dan Nabi khawatir, ya, apa namanya, sholat raweh itu menjadi kewajiban. Ini menunjukkan sifat rahmahnya Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, ya. Lalu kemudian juga di dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan, "Man qama ma'al imami hatta yansarif," ya. Kata balahu ya, apa namanya? Qiyamal lail, ya. Jadi siapa yang sholat bersama dengan imam sampai selesainya imam, maka dicatat baginya sholat semalam suntuk. Nah, ini ada hadis yang menunjukkan bahwasanya tentunya sholat raweh bersama dengan imam sampai selesai itu lebih utama daripada seseorang yang sholat sendirian. Nah, lantas bagaimana apabila sholat raweh itu dilakukan berjamaah bersama dengan istri di rumah? Maka setahu saya ini tidak mengapa. Karena laki-laki wajib sholat di masjid berjamaah itu untuk sholat maktubah, untuk sholat wajib. Adapun sholat yang tidak wajib, sholat sunnah, maka tidak wajib di masjid. Secara asal lebih utama di rumah. Ya, karenanya boleh bagi seorang laki-laki dia sholat berjamaah di masjid bersama dengan imam atau dia mengimami keluarganya, istri dan anak-anaknya di rumahnya ketika sholat taraweh. Dan boleh dilakukan di awal waktu selepas Isya, boleh pula ditunda di pertengahan malam atau menjelang waktu sahur. Tapi sholat tarawih yang dimaksud, yang dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat itu dilakukan ba'dal Isya. Maka lebih utama dilakukan ba'dal Isya. Tapi boleh dilakukan di waktu belakangan. Ya, di waktu belakangan. Karena itu, apabila seorang laki-laki
dia ingin sholat bersama dengan keluarganya, tarawih ya, isya-nya tetap di masjid, kemudian dia sholat tarawih, ya, maka itu tentu juga uh, tidak keluar dari makna hadis tersebut. Bahkan sang suami itu menjadi imamnya, dan itu menjadi sebab istri juga bisa mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Ya. Namun juga apabila suami ingin ke masjid, tidak sepatutnya wanita melarang suaminya ke masjid. Apabila wanita saja tidak boleh dilarang oleh laki-laki, padahal tempat lebih utama wanita di rumah, maka tentunya ya apa namanya eh, yang lebih aula lagi, lebih utama lagi, laki-laki nggak boleh dilarang untuk ke masjid, ya sehingga laki-laki dia tidak seharusnya dihalangi untuk ke masjid dalam rangka sholat, apalagi sholat ya, ya termasuk sholat taraweh. Nah, ya ala kulihal ya sholatnya seorang laki-laki di rumah bersama dengan keluarganya, bersama dengan istrinya, itu tentunya suatu hal yang juga baik ya. Ya, dan juga seorang laki-laki yang sholat di masjid bersama dengan imam jamaah kaum muslimin juga baik. Ya, nah, wallahu alam shawab. Ya. Baik, ini sudah semua pertanyaan ya sepertinya dijawab. Ya, udah tidak ada lagi pertanyaan, maka kita cukupkan dulu sampai di sini. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Ya, ya kita tutup dengan kafaratul majlis. Ya, aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.